ايش رجل ya. Mana sulamut taufiq, sulam. Si 6 sekarang. Lepas terus ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih lil alamah ba'alawi wa lil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang terakhir kita bertemu, kita sampai pada pembahasan fima yukhriju minal Islam. Fima, perkara apa saja, yukhriju, yang bisa mengeluarkan minal Islam, seseorang dari Islam, atau yang disebut dengan riddah. Ini termasuk ilmu yang fardu ain, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena konsekuensi dari kewajiban yang kedua, kewajiban asasi yang kedua. Masih ingat kewajiban asasi setiap makhluk hidup itu apa saja? Yajibu ala kulli mukallafin ad-dukhulu ilal Islam. Yang pertama adalah masuk ke dalam Islam. Maka di antara kewajiban, bahkan bukan cuma manusia ya sebetulnya, seluruh makhluk hidup itu wajib berislam dalam artian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau hewan, mau pohon, mau planet-planet, bintang, matahari, semuanya wajib tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Aslama, yuslimu, islaman. Semuanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu makhluk saja yang keluar dari rel yang telah ditetapkan Allah, pasti akan menyebabkan kehancuran bagi dirinya dan juga menyebabkan kehancuran bagi orang lain. Sebagai contoh, bumi. Bumi, menurut apa yang telah kita pelajari juga penelitian manusia, ternyata memiliki garis edar. Ya, memiliki garis edar. Di mana bumi itu mengelilingi matahari. Di mana bumi itu mengelilingi matahari. Pertanyaannya, berani enggak bumi melawan aturan Allah untuk keluar dari garis edarnya? Kalau misalnya bumi berani melawan aturan Allah, melawan hukum Allah, Allah sudah menentukan hukum. Hei bumi, ini aturan hidupmu. Kamu harus mengelilingi matahari sesuai dengan kecepatan sekian. Nggak boleh lebih cepat, nggak boleh lebih lambat. Ya, nggak boleh lebih cepat, nggak boleh lebih lambat. Dan itu putarannya spiral kan? Bukan berputar diam, tapi putar sambil maju. Terus, itu konstan, konsisten. Apa yang dapat terjadi? Coba bayangkan apa yang bisa terjadi kalau bumi ini melawan aturan Allah, melawan hukum Allah. Allah bilang A, dia kata bumi, ya Allah capek saya muter-muter terus, istirahat dulu bentar deh. Udah rotasi, revolusi juga, rotasi, evolusi juga, berhenti dulu ya Allah. Atau misalnya matahari berhenti bersinar. Ya Allah, ini saya sinarnya udah kebanyakan keluar kayaknya. Sekarang berhenti dulu deh. Bisa. Kalau misalnya itu terjadi, maka akan menghancurkan dia dan akan menghancurkan planet-planet yang lain di luar itu. Maka hakikatnya demikianlah kehidupan manusia. Manusia telah diberikan garis edarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam, tetap di atas keislamannya. Kalau misalnya manusia keluar dari garis edarnya, tidak menaati hukum Allah, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, malah bikin aturan hidup sendiri, maka itu ibarat bumi yang keluar dari garis edar. Ibarat bulan yang ingin berhenti mengelilingi bumi. Ibarat matahari yang ingin berhenti bersinar. Akan menyebabkan kehancuran bagi dirinya, juga sebetulnya kehancuran bagi orang di sekitarnya. Cuma tidak disadari dan kadang hancurnya tidak sekaligus. Begitu. Maka aturan Allah wajib ditaati dengan cara apa? Ad-dukhul ilal Islam. Masuk ke dalam agama Islam, berserah diri seserah-serahnya. Kayak gimana sih maksudnya berserah diri? Kita udah tahu, udah paham. Maksudnya berserah diri itu menyerahkan seluruh urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan zahir, batin, pribadi, individual, sosial, masyarakat, berbangsa, bernegara, semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu pusing mikirin bagaimana aturan terbaik karena Allah sudah menyediakan aturan tersebut. Kemudian apa? Setelah al-luzumu fihi ala dawam. Ya kan? Al-luzumu fihi ala dawam atau asbut fihi ala dawam bahasanya. Asbutu fihi ala dawam, betul. Asbutu fihi ala dawam. Artinya apa? Tetap di atas keislaman,
teguh di atas aturan tersebut, jangan keluar, apalagi keluar dari lingkaran keislaman. Maka dari itu kita harus tahu dong, apa saja yang dapat menyebabkan keluar dari Islam. Karena kalau kita tidak tahu, bisa jadi kita keluar dari aturan Islam, kita keluar dari lingkaran Islam tanpa kita sadari. Bahkan disebutkan di awal pembukaan fasal ini, Syekh Abdullah Alam Ba'alawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Betapa banyak manusia yang menganggap perkara-perkara ini bukan sebuah perkara yang dapat mengeluarkan dari Islam. Bahkan mereka nggak menganggap perkara ini sebagai maksiat. Mereka menganggap ini biasa saja begitu. Boro-boro menilai perkara ini bisa mengeluarkan dari Islam. Mereka banyak yang menganggap perkara ini perkara yang biasa. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Dan yang namanya amalan-amalan yang bisa berpotensi mengeluarkan seseorang dari Islam itu bisa berkaitan dengan i'tiqad, bisa berkaitan dengan af'al, bisa berkaitan dengan aqwal, bisa berkaitan dengan keyakinan di dalam hati kita, bisa berkaitan dengan perbuatan, bisa berkaitan dengan perkataan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang berpotensi menghancurkan akidah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada perkataan-perkataan yang bisa menghancurkan akidah dan berpotensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Itulah yang dibahas dalam pasal ini. Dan di antara masalah yang berkaitan dengan i'tiqadat, berkaitan dengan keyakinan adalah kufrus syak, ragu terhadap apa-apa yang mestinya kita imani. Ragu terhadap apa-apa yang mestinya kita imani. Ini Afan, yang mikrofonnya masih bersuara, tolong mohon bantuannya. Ustaz Tanzil, syukran. Ragu terhadap Allah, ragu terhadap Rasulnya, ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap hari akhir, ragu terhadap surga, terhadap neraka, terhadap pahala, terhadap siksaan, dan perkara-perkara lain yang telah disepakati bahwa itu bagian dari keimanan kaum muslimin. Berarti ada rukun iman yang 6, itu disepakati kaum muslimin. Ya, rukun iman yang 6, termasuk takdir. Dan ini yang paling sering nih. Banyak orang yang terjatuh pada kekufuran terhadap takdir. Dan yang namanya rukun iman, kalau rukun iman itu ada 6, maka apabila 6 dikurangi 1, nilainya berapa? 0. Jangankan kurang 1, kurang 0,1. Ragu 10% saja langsung jadi 0. Dari salah satunya. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi kufur tanpa sadar, wabil khusus dalam masalah takdir. Karena yang paling sering masalah takdir. Betapa banyak orang yang mengeluh terhadap takdir. Ya Allah, kenapa sih saya begini? Wah, ini pintu masuknya nih. Pintu masuk dari riddah tanpa disadari. Mengapa hidup ini tidak adil? Itu kan seakan-akan nyalahin Allah. Atau misalnya zaman dulu, zaman saya SMP atau SD. Takdir memang kejam gitu ya. Masya Allah. Ada lagu takdir memang kejam. Ngeri sekali. Tak mengenal perasaan. Masih ingat terngiang-ngiang. Takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Masya Allah. Ini ngeri sekali pas kita tahu artinya. Masya Allah. Ini kufur ini. Bisa kufur. Kalau dia sadar ya. Maknanya dia bisa kufur nih. Karena takdir itu hak prerogatif Allah. Tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diprotes. Tugas kita dalam masalah takdir itu adalah menerima ridho qanaah, udah selesai. Menerima ridho qanaah, menerima rela dan merasa cukup, udah selesai. Apalagi nggak ada yang lain lagi. Nggak perlu melawan takdir. Takdir itu bukan untuk dilawan, untuk diterima dan diamalkan. Ya. Jadi bukan untuk dilawan. Seperti itu. Dalam artian melawan takdir itu apa yang sudah terjadi nggak perlu disesali berkepanjangan, karena itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan pasti ada hikmahnya. Melawan takdir itu bukan pasrah sebelum terjadi ya. Kalau sebelum terjadi belum disebut takdir, kan belum terjadi kita belum tahu. Ya, orang-orang Jabariyah mengatakan kalau itu terjadi pasti terjadi, kalau nggak terjadi pasti nggak terjadi. Maka di antara Jabariyah ekstrim, lapar aja nggak mau makan kecuali kalau ada yang nyuapin. Dah paham? Ekstrim, Jabariyah ekstrim. Orang yang tersesat dalam takdir dan dia ekstrim kesesatannya. Tapi lucunya mereka tetap ngunyah. Ini dikritik sama para ulama. Lah ente ngapain ngunyah?
Ngapain ngunyah ente? Iya kan? Kalau misalnya ditetapkan itu masuk ke dalam mulut, harusnya masuk, biarin aja. Jangan dikunyah dong. Kalau ente ekstrim kalian, gitu kan? Nggak bisa jawab orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah nggak bisa jawab. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi, jangan sampai kemudian kita ekstrim dalam hal tersebut. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mencontohkan bagaimana cara beriman terhadap takdir. Ketika beliau bersandar pada bangunan yang hampir roboh, para sahabatnya mengatakan, "Ya Ali, hati-hati, itu bangunan mau roboh." "Oh iya, pindah." Sahabat yang lain protes, "Wah, ente kok lari dari takdir itu?" Kata Ali bin Abi Thalib apa? "Aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lain." Karena kita belum tahu apa yang terjadi. Jadi yang selama belum terjadi silahkan usahakan, pilih yang terbaik. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mau masuk ke Syam, mau masuk ke siapa? Ubaidah bin Al-Jarrah, bertemu sahabat Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka kemudian di sana ternyata sedang terjadi wabah. Ya. Kata Umar bin Al-Khattab, kita masuk. Kata sahabat yang lain, jangan. Ya, kan kalau udah ditakdirkan sakit, wah sakit aja, masuk gak masuk gitu kan. Sampai akhirnya Abu Hurairah atau Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf datang. Saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ada satu wabah menjangkit sebuah kota, yang ada di dalam kota jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Kata Umar, ini benar. Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan? Kita pulang. Loh, ente kabur dari takdir ya Umar? Bukan kabur dari takdir, tapi memilih takdir yang lebih baik. Konsep takdir sebelum terjadi begitu, ikhtiar, antum memilih, antum punya kekuatan untuk memilih, diberikan kekuatan Allah SWT untuk memilih. Tapi kalau sudah terjadi, kok udah lari dari wabah tetap sakit, nah itu jangan dilawan. Pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, terima ketetapan tersebut, tinggal bersabar di atas sakitnya. Jadi pahala. Jangan malah mengeluh. Ya, la tata'affaf. Jangan mengeluh. Ngeluarin suara off terus gitu ya. Itu kan tata'affaf. Jangan banyak mengeluh. Dah, jalani semua itu. Ini iman terhadap takdir penting sekali. Dan banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kufur dari Islam gara-gara masalah takdir. Gak puas terhadap takdir. Gak puas terhadap takdir. Ini hati-hati ya, hati-hati. Maka segala keimanan yang telah disepakati kaum muslimin apabila diragukan, ini bukan ditolak nih, baru ragu doang. Kalau nolak itu kan saya tidak beriman, itu nolak namanya ya. Kalau ragu itu kan, emang bener ya? Kita harus beriman pada malaikat. Emang bener ya? Malaikat itu ada. Emang bener. Jadi ragu, bimbang antara iya dan tidak, itu sudah kufur. Apalagi kalau jelas-jelas nolak. Maka hati-hati. Oleh karena itu, meragukan segala perkara yang jelas disepakati mesti diimani kaum muslimin, itu merupakan salah satu sebab yang dapat berpotensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Hati-hati. Lalu apa obatnya? Yang namanya keraguan itu muncul karena kejahilan, karena kebodohan. Maka keyakinan muncul karena ilmu. Jadi obatnya apa? Obat untuk mengobati kufur syak adalah dengan menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu. Dan ini penting. Menuntut ilmu tentang keimanan, rukun iman yang benar seperti apa. Dan selain itu jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita dianugerahi keimanan dan keyakinan yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilin. Ingin iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Jangan iman setengah-setengah. Karena enggak sah iman yang setengah-setengah itu. Iman itu wajib sempurna. Baik. Kemudian di antara kufrul i'tiqad yang lain, kekufuran yang dapat terjadi karena keyakinan yang rusak, di antaranya seperti apa keyakinan yang rusak? Atau mani taqoda, siapa saja yang meyakini, yang dikurung siku tambahan dari Syekh Al-Albani. Di situ enggak ada ya temannya? Ya, ini yang dikurung siku tambahan dari Syekh Al-Albani. Mani taqoda, siapa saja yang meyakini faqda sifatin ay nafya, menolak atau meniadakan. Faqda meniadakan, menghilangkan. Maksudnya apa? Menolak sifatin min sifatillahil wajibah ijma'an, yaitu sifat Allah yang wajib yang telah ijma' disepakati oleh para ulama. Contohnya apa? Wujud, qidam, baqa, khalafatul hawadith yang 20, sifat yang 99. Kaidah dalam sifat Allah,
Setiap nama Allah adalah sifat Allah. Tapi tidak setiap sifat Allah otomatis boleh disebut menjadi nama Allah. Maka berarti yang 99 nama Allah seluruhnya sifat Allah. Wajib kita yakini juga. Termasuk sifat-sifat lain, sifat-sifat dzatiyah yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti apa? Wajah, istiwa, yad. Yang disebutkan dalam hadis, ain, qidam, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang disepakati oleh para ulama. Cuma para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Tapi tidak boleh ditolak. Menolak. Ada sebagian orang, sebagian golongan yang menolak sifat. Mereka analoginya begini. Allah ada sifat, misalnya yadullah. Kalau diterjemahinkan yad itu tangan. Terus mereka mikir, oh, kalau Allah punya sifat yad, maka berarti sama dengan makhluk. Berarti Allah nggak punya sifat yad. Oh, wajhullah, wajah Allah. Berarti wajah kayak makhluk dong. Berarti Allah nggak punya sifat wajah. Terus seperti itu. Atau mereka mengatakan ayat ini bukan ayat sifat. Terus ayat apa? Nggak tahu. Itu nggak boleh. Kita katakan ayat ini ayat sifat. Tapi maknanya atau kaifiyahnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam bimurad. Kayak gimananya nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang terlintas di kepala kita, wajib dihilangkan. Wajah Allah, terlintas nih wajah, wajib dihilangkan. Orang-orang awam kadang-kadang ribet. Kebayang terus, Ustaz. Wajah kebayang, tangan kebayang, mata kebayang, kaki kebayang. Gimana caranya? Maka kemudian muncul sebagian ulama yang memberikan solusi. Apa solusinya? Ditakwil. Ditakwil. Apa takwil itu? Ditafsirkan dengan makna yang lain dalam rangka tidak menyesatkan orang-orang awam yang kadang-kadang sering terbayang. Ini solusi buat orang awam. Kayak gimana? Tangan, oh tangan kekuatan Allah. Wajah, oh wajah adalah zat Allah. Terus apa lagi? Mata adalah Allah selalu mengawasi kita. Ilmu Allah. Terus seperti itu ditakwil semuanya. Apakah takwil ini diperbolehkan atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Takwil yang diperbolehkan adalah takwil yang ditafsirkan oleh para sahabat ataupun tabi'in. Para ulama sepakat. Takwilnya para sahabat, takwilnya para tabi'in, boleh. Tapi takwil setelah itu, para ulama berbeda pendapat. Contoh, Ibnu Abbas misalnya mentakwil, Ibnu Abbas atau siapa yang mentakwil kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkah. Illa mulkah. Jadi segala sesuatu itu hancur kecuali wajahnya Allah, maka ditakwil illa mulkah. Ini Sahih Bukhari. Illa mulkah, kecuali kerajaan. Berarti wajah ditafsirkan sebagai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tafsir yang disepakati. Tafsirnya sahabat dalam Sahih Bukhari. Begitu. Misalnya seperti itu. Contoh takwil yang tidak disepakati adalah istawa, ditakwil menjadi istaula. Istawa artinya ala wartafa'a. Kalau kata Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari, ala wartafa'a itu tinggi di atas. Jadi istawa alal arsy adalah Allah tinggi di atas arsy. Jangan diartikan bersemayam, jangan diartikan duduk. Sebetulnya kurang. Walaupun ada sebagian ulama menafsirkan seperti itu, tapi kalau kita lihat atau kembali ke tabi'in, artinya ala wartafa'a. Tinggi di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Kemudian sebagian ulama menafsirkan apa? Istaula. Allah menguasai arsy. Begitu. Ini takwil yang diperselisihkan karena bukan berasal dari sahabat, bukan berasal dari tabi'in. Tapi solusi buat orang-orang awam sebetulnya. Hanya saja kalau orang-orang awam bisa kita ajak kompromi dalam artian udah istiwa itu istiwa selesai misalnya begitu ya. Yad itu yad selesai, ain itu ain selesai, maka itu lebih baik sebetulnya. Ya, ketika kami mengaji kitab akidah kepada ajengan Muhammad Qudsi, beliau mengatakan seperti itu. Kenapa kok ulama zaman dulu menetapkan lafaz yad, istiwa, ain? Karena mereka bisa menghindarkan bayangan di kepala mereka. Tapi kemudian lama-kelamaan orang-orang awam di generasi berikutnya itu sulit menghilangkan bayangan di kepalanya. Apa yang dilakukan? Ditakwil. Tapi nggak boleh ditolak. Orang yang menolak sifat Allah disebut Jahmiyah. Karena pelopornya Jaham ibni Sofwan. Jahmiyah ini muridnya Ja'ad ibni Dirham. Yang disembelih oleh Khalid bin Abdullah. Ya, Khalid bin Abdullah itu bukan orang yang soleh-soleh amat sebetulnya. Ya. Tapi enggak solehnya pemimpin zaman dulu itu
enggak mau gitu melihat Islam itu dihinakan. Kalau ada yang bikin kekacauan, akidah apa segala macam yang bikin ulama-ulama marah, enggak mau. Ente ngaco aja bikin ulama marah, enggak sopan. Ditangkaplah si Ja'ad bin Dirham, kemudian disembelih di hari Idul Adha. Ketika hari Idul Adha, Khalid bin Abdullah menjadi khatib. Kemudian, wahai manusia, menyembelihlah kalian, maka saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Seret sembelih. Di satu sisi, memang supaya kekuasaan beliau itu tetap dijaga oleh ulama. Ya nggak apa-apa kan? Pengennya diakui ulama. Zaman sekarang, daripada zaman sekarang pengennya diakui siapa? Pemimpin. Nggak mau diakui ulama. Ya? Pengennya diakui orang-orang awam aja kan? Yang nggak jelas. Nggak mau deket-deket sama ulama. Paling kalau ulama pilih-pilih ulamanya. Bukan ulama yang benar. Ya. Jadi mereka bayar ulama untuk, kalau zaman sekarang itu kebanyakan mereka bayar ulama untuk membenarkan kekuasaannya. Kalau zaman dulu enggak, nyari ulama mana yang bagus, yang banyak pengikutnya, yang benar. Kemudian ingin diakui kepemimpinan dia dengan cara apa? Membersihkan akidah, menangkap orang-orang yang sesat kayak gitu. Termasuk ketika Imam Ahmad bin Hanbal dilepaskan kan oleh Imam Mutawakil. Sebenarnya Imam Mutawakil yang enggak soleh-soleh amat juga. Tapi karena tahu Imam Ahmad adalah ulama yang soleh, yang lurus, banyak pengikutnya, Imam dilepasin. Masih ngerti kualat begitu. Iya. Bahkan di zaman Ibnu Jazari, ketika Ibnu Jazari ditangkap oleh tentara Mongol ini udah masuk Islam ya. Inilah uniknya Mongol. Mongol itu jadi penjajah, ngejajah dari kaum muslimin, bukan maksa orang Islam jadi agama mereka, tapi mereka masuk Islam. Cuma jahatnya masih tetap. Bengisnya masih tetap. Itulah orang Mongol. Unik orang Mongol itu ya. Imam Ibnu Jazari ditangkap. Ini mah ulama, jangan diapa-apain. Alat kita. Buang aja, buang. Jangan ditangkap, jangan dibunuh, jangan dihukum mati. Sedangkan khalifahnya kan dihukum mati. Ya kan? Bayazid. Khalifah Bayazid. Ibnu Jazarinya diapain? Enggak dihukum mati. Ya kasih lihat tempat di manalah, ya diasingkan lah udah. Tapi jangan diapa-apain, udah kualat kita. Ngerti kualat. Jadi sekejam-kejamnya orang Mongol, ketika kata Ibnu Jazari, tahu Ibnu Jazari ulama, ya diasingkan aja lah. Enggak usah diapa-apain. Bahaya ini ulama besar. Begitu. Zaman dulu begitu. Zaman dulu seperti itu. Nah, orang yang menolak sifat-sifat Allah ini Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak hidup, Allah tidak mati. Kenapa? Karena kalau Allah hidup sama dengan makhluk. Kalau Allah mati, masa Tuhan mati? Ada kan? La hayy wala maut. Terus apa? Gak hidup, gak mati apa? Padahal al-hayah sifat wajib Allah. Ya kan? Al-hayah. Sampai begitu orang Jahmiyah itu. Allah nggak hidup, nggak mati. Terus Allah itu nggak di atas, nggak di bawah. Allah ala wartafa'a, Allah di atas arsy, kata Allah bilang sendiri. Di atasnya kayak gimana? Jangan dipikirin di atasnya kayak gimana. Harusnya begitu. Allah nggak di dalam, nggak di luar. Allah itu nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Padahal kan keyakinan Ahlussunnah, Allah itu terpisah dari alam. Terpisah dari alam. Begitu kan? Allah nggak di dalam, nggak di luar. Gimana? Nggak di dalam. Jadi intinya semuanya dinafikan, semuanya dihilangkan. Itulah Jahmiyah. Itulah Jahmiyah. Ada lagi lawannya Jahmiyah apa? Musyabbihah. Orang yang menyerupakan dengan makhluk. Allah punya mata, matanya kayak gimana? Ya kayak gila, mata paling bedanya kayak misalnya mata antum dengan mata monyet kan sama-sama mata tapi beda. Ini nggak boleh kayak gitu juga. Karena menyerupakan dengan makhluk. Organ berarti matanya nantinya. Nggak boleh. Antum punya tangan, monyet punya tangan. Beda kan tangan antum sama tangan monyet? Nggak boleh kayak gitu. Seolah-olah tangannya Allah seperti analogi tangan kita dengan tangan monyet, nggak boleh. Yad Allah itu yad Allah. Kayak gimana? Jangan pernah bertanya kayak gimana. Bid'ah nanya kayak gimana. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Contohnya apa di sini? Mimma dalla alaihil aql. Jadi sifat wajib Allah yang memang tidak butuh dalil untuk menentukannya, ini tidak boleh ditolak. Mimma dalla alaihi al-aql. Jadi yang cukup pakai akal pun sebetulnya tahu itu sifat wajib Allah. Contohnya apa? Al-ilm. Yang 20 ini kan nggak butuh dalil sebetulnya. Kalau kita debat nih sama orang-orang Kristen, orang-orang yang punya Tuhan. Tuhan itu kayak gimana sih? Maka secara akal pun kita pasti harusnya sadar dong. Yang namanya Tuhan itu harus wujud. Harus qidam, harus baqa, mukhalafatul hawadits. Begitu. Nah ini yang 20 ini, atau sifat-sifat lain yang memang kita sudah
pasti itu adalah sifat Allah, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Yang menolaknya bisa kufur. Yang menolak bisa kufur. Au man nasabalahu ta'ala sifatan yajibu tanzihuhu. Atau malah menyandarkan pada Allah Ta'ala sebuah sifat yang justru tidak boleh ada pada Allah. Harus disucikan. Anha ijma'an, yang secara sepakat para ulama itu bukan sifat Allah. Mimma yadulu al-aql annahu naqsun fi haqqihi ta'ala. Bahwa akal pun sudah mengetahui kalau Allah punya sifat itu pasti itu kekurangan. Contohnya seperti apa? Kal jism, seperti organ. Ada kulitnya, ada ototnya, ada tulangnya, nggak boleh. Kita beranggapan Allah itu seperti itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh menganggap Allah itu sebuah organ. Memangnya ada dalilnya Allah itu organ? Nggak ada. Terus Allah kayak gimana? Jangan tanya kayak gimana. Jangan tanya gimana. Jangankan Allah, jin aja kita nggak tahu. Malaikat aja kita nggak tahu. Malaikatnya gimana? Ada organnya nggak malaikat? Nggak tahu kan? Yang pasti malaikat punya sayap. Sayapnya gimana? Kayak sayap ayam? Kayak sayap angsa? Kayak sayap elang? Gak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Gak bisa. Maka jism, apalagi Allah itu tidur, gak boleh tuh. Allah itu mati, Allah itu lupa. Tapi kan enggak. Apa? Fanasiyahullah. Kok Allah lupa? Bukan. Ini maknanya tarak, meninggalkan. Bukan lupa dalam artian secara tidak disadari, tapi maknanya tarak, meninggalkan. Ya, itu meninggalkan. Lupa dengan melupakan sama atau beda? Lupa dengan melupakan sama atau beda dalam bahasa Indonesia? Beda kan? Nah, beda. Melupakan itu sengaja. Nah, itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan mereka, meninggalkan, bukan membuat, bukan Allah lupa, bukan. Allah meninggalkan mereka, ya. Jadi segala sesuatu yang secara akal pun nggak layak bagi Allah, maka jangan sematkan pada Allah. Jadi yang namanya sifat-sifat Allah itu jangan menolak apa yang ada dalilnya, jangan nambah-nambahin yang nggak ada dalilnya. Contoh, Allah maha lucu. Iya kan? Lucu katanya. Saya pernah ada buku Allah maha lucu atau Allah maha humoris, saya lupa redaksinya. Ya lucu kan? Kenapa? Allah kan nyiptain Adam, terus kemudian nyiptain iblis Adam, kemudian Adamnya dibuang ke dunia. Ngapain ya Pak? Langsung aja sih kirim Adam ke dunia, Pak. Ini kan lucu katanya. Orang liberal. Atau misalnya Allah maha arsitek, Allah sang arsitek, misalnya begitu. Gak boleh, dalilnya mana Allah sang arsitek? Gak bisa. Atau Allah sang sutradara? Gak bisa. Jangan menyematkan apa-apa yang tidak ada dalilnya pada Allah, jangan menolak apa-apa yang jelas dalilnya ada. Begitu ya, ini penting, masalah sifat. Kemudian, auman halala muharraman bil ijma'. Atau siapa saja yang meyakini perkara haram itu sebagai sesuatu yang halal. Ijma. Berarti ini masalah apa? Masalah syariat, hukum. Masalah syariat atau hukum Allah yang tidak boleh berubah. Maka tidak boleh kita meyakini perkara haram sebagai perkara yang halal. Apa yang haram secara ijma, ma'luman minad dini bid-darurah. Apa itu ma'luman minad dini bid-darurah? Perkara-perkara yang sudah pasti diketahui oleh orang paling awam sekalipun. Itu maksudnya. Ma'luman minad dini bid-darurah. Perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang sudah diketahui oleh orang paling awam sekalipun. Contoh apa? Zina itu haram. Sepakat orang awam? Maka siapa saja yang meyakini, zina itu nggak haram loh. Makruh misalnya. Nggak boleh. Nanti bisa murtad kayak gitu. Mengatakan zina makruh itu nanti bisa murtad. Makan daging babi. Sama. Cuma gitu. Kadang-kadang orang Islam itu takut sama istilah haram. Kecuali masalah makan daging babi. Kalau masalah makan daging babi, sepakat semuanya haram. Berani bilang haram. Tapi kalau udah judi online itu haram kok. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Memang haram. Kalau misalnya orang yang main judi meyakini bahwa judi adalah halal, bukan cuma dosa dia, bisa murtad. Potensi murtadnya besar. Kalau ada orang main judi tapi masih yakin judi itu haram, dosa besar, fasik, tapi belum murtad. Tapi kalau ada orang yang mengatakan main judi mah nggak apa-apa, nah ini bisa murtad. Bisa murtad. Riba
haram. Maka kalau ada orang yang bilang riba mah nggak haram, bisa murtad. Taib, yang disepakati keharaman itu ribanya ya. Ribanya yang disepakati keharamannya. Adapun bunga banknya, ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat bukan riba. Cuma pendapat lemah, jangan diikutin. Hanya saja begini, kalau ada orang awam yang meyakini bunga bank ini bukan riba, ini belum murtad. Kenapa? Karena memang masih ada ulama yang mengatakan seperti itu. Itu benar, fatwanya sesat, tapi belum bisa disebut murtad. Kecuali kalau si ribanya ini yang diyakini halal, nggak boleh. Masalah bunga bank yang termasuk riba atau bukan, benar ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Kenapa alasannya? Karena yang namanya uang itu nilainya mengikuti suku bunga. Uang kertas itu nilainya turun atau naik setiap hari? Turun kan? Mengikuti suku bunga kan? Makanya bank harus ngasih konsekuensi, kompensasi atas turunnya mata uang dengan menambahkan nilai tadi dengan bunga yang dinilai, yang dihitung melalui suku bunga. Itu alasannya. Begitupun kita kalau pinjam. Karena kita kalau pinjam 100.000, setahun kemudian bisa jadi nilainya turun 10%. Maka kita harus menambah 10%-nya. Itu alasan mereka. Itu alasan mereka. Begitu. Jadi dengan suku bunga itu justru menjaga nilai uang yang asli. Logis nggak? Logis. Cuma kebanyakan ulama mengatakan, enggak. Minjem 100.000, nilainya terserah. Kenapa? Karena emas pun bisa naik, bisa turun sebetulnya. Tapi di zaman Nabi ada nggak begitu? Nggak ada. Emas pun bisa naik, bisa turun. Tergantung situasi dan kondisi kan? Kan yang namanya nilai sesuatu itu tergantung apa? Tergantung permintaan dan ketersediaan barang kan? Semakin tinggi permintaan, semakin rendah ketersediaan barang, maka semakin tinggi nilainya. Begitu, selalu seperti itu. Kenapa emas lebih mahal dari perak? Karena emas lebih banyak. Makanya di zaman Nabi, perak itu kadang nilainya dirham, satu dinar itu kadang nilainya 3 dirham. Kadang nilainya 2,5 dirham. Kadang nilainya 4 dirham. Jadi di antara 10 sampai 12 dirham satu dinar itu. Berarti berubah-berubah nggak? Berubah-berubah. Pertanyaannya, ketika para sahabat minjem dirham, harus disesuaikan dengan nilai dinar? Enggak. Minjem 10 dirham ya 10 dirham. Walaupun berkurang nilainya. Enggak ada istilah suku bunga. Maka yang paling aman, jangan pakai bunga. Walaupun dia logikanya logika suku bunga. Tetap jangan. Cuma, kalau kita yang minjam, usahakan nambahin. Paham ya? Kalau kita yang minjemin, jangan minta tambah. Tapi kalau kita yang minjam, tambahin. Khawatirnya memang kurang. Khawatirnya memang kurang. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi perkara-perkara yang sudah pasti diketahui oleh orang-orang awam, itu tidak boleh ditolak. Apa yang sudah diketahui oleh orang haram, ya haram. Apalagi contohnya haram, minuman keras. Orang awam sudah tahu itu haram ya. Jarang orang mabok-mabokan ngaku itu halal. Paling masalahnya, apakah perkara itu, minuman itu termasuk khamr atau bukan? Ini kadang-kadang hilahnya di situ mereka. Ini mah tuak bukan khamr gitu biasanya. Ini soju bukan khamr. Ini kalau Jepang sake bukan khamr. Bisa begitu mereka. Hilahnya. Maka harus dikasih penjelasan. Khamr adalah seluruh minuman yang memabukkan. Jadi konteksnya minuman. Oh itu di tape ada airnya mengandung alkohol. Pertanyaannya, minuman bukan? Minuman bukan? Bukan, makanan. Maka itu beda, ada kaidahnya lagi. Kecuali kalau ada orang bikin tape sengaja meres airnya untuk diminum. Ada nggak? Ada. Maka kalau ada, itu berarti produk minuman khamr. Tapi kalau enggak untuk diminum, bukan khamr. Beda. MUI punya klasifikasi tersendiri. Beda. Begitu. Bahkan MUI mengatakan seluruh produk minuman yang diproduksi oleh pabrik khamr, walaupun produk minumannya itu 0% alkohol, tetap haram. Makanya sampai kapanpun bir bintang 0% nggak akan pernah dapat sertifikat halal. Selama diproduksi di pabriknya bir. Nggak akan dapat sertifikat halal sampai kapanpun. Karena prinsip MUI, segala produk minuman yang diproduksi oleh pabrik pembuat khamr haram. Jelas. Cuma produk-produk yang bukan produk minuman, bukan produk khamr, mengandung alkohol masih ditolerir sampai 0,5%.
alkohol, ditolerir. Karena dia bukan produk minuman. Ditape, dicek aja. Masih 0,5% alkohol atau lebih. Kalau udah lebih, maka jangan dimakan. Durian, atau minuman-minuman apa? Minuman apa? Yang suka jadi obat? Probiotik. Hati-hati, nggak boleh lebih dari 0,5% tuh. Alkoholnya, derajat alkoholnya, nggak boleh. Kalau lebih dari 0,5%, maka dia termasuk khamr yang tidak disengaja. Kita nggak haram bikinnya, tapi jangan diminum. Begitu ketentuan MUI. Jadi 0,5%. Ini melihat kandungan beberapa khamr yang ada. Ya, ini udah kajian MUI. Karena alkohol itu kan, sebetulnya alkohol itu banyak jenis ya. Alkohol pada minuman itu beda dengan alkohol pada minyak wangi misalnya. Beda dengan alkohol pada kosmetik. Makanya walaupun alkohol pada minuman itu dihukumi najis, tapi alkohol pada minyak wangi dan pada kosmetik belum tentu dihukumi najis. Karena beda. Ini yang paling paham orang kimia. Siapa yang jurusan kimia bisa tanya. Atau misalnya Ustadz Abdul Tuasikal. Beliau orang kimia kan? Itu ngejelasin metanol, etanol, segala macam senyawa-senyawanya bisa tuh beliau. Cocok berfatwa dalam masalah najis alkohol atau tidak. Kemudian contohnya mimma la yakhfa alaihi, yang memang tidak mungkin tersembunyi, orang paling awam pasti tahu ya. Contohnya apa? Kazina, seperti zina. Orang awam pasti tahu zina itu haram. Saya yakin nggak ada orang awam yang mengatakan zina itu halal. Cuma mereka melakukannya. Orang yang berzina tapi masih yakin zina itu haram, fasik. Dosa besar. Cuma nggak sampai murtad. Tapi kalau ada orang yang mengatakan zina itu boleh loh, selama suka sama suka. Oh, walaupun dia nggak berzina, murtad dia. Liwato, apa liwato? Homoseksual. Tahu homoseksual nggak? Nggak tahu, nggak usah, ntar aja. Homoseksual itu adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan liwat bukan? Masuk dosa liwat bukan? Bukan. Karena nggak ada unsur zina dalam hubungan lesbi. Ada unsur zinanya kayak gimana? Nggak ada unsur zina. Nggak ada alatnya. Laki-laki sama laki-laki bisa ada unsur zinahnya. Liwat sama zina lebih besar mana dosanya? Liwat, Pak. Lebih besar liwat. Wal qatl, dan membunuh. Membunuh sama zina lebih besar mana dosanya? Membunuh sama zina lebih besar mana dosanya? Membunuh. Besar membunuh. Membunuh itu dosa paling besar setelah meninggalkan sholat. Membunuh adalah dosa paling besar setelah meninggalkan sholat. Maka kalau ada orang berzina, terus kemudian malah membunuh bayinya, dia berangkat dari dosa yang besar menuju dosa yang paling besar, menuju dosa yang lebih besar lagi. Udah gitu nggak sholat, paling besar lagi. Habislah dia di akhirat. Makanya kalau kita ingin memberikan nasihat taubat, itu jangan yang muluk-muluk. Yang pertama, jangan pernah tinggalin sholat. Walaupun engkau dulu pernah berzina, walaupun dulu pernah membunuh, walaupun dulu pernah minum keras, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena dosa meninggalkan sholat itu dosa paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Yang sudah terlanjur berzina, hamil, jangan digugurkan. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan bunuh anakmu kalau sudah jadi janin. Karena membunuh janin dosanya lebih besar lagi daripada berzina. Tapi malu, anggaplah malu itu sebagai hukuman di dunia. Masih untung merasa malu. Masih punya iman berarti. Yang penting sekarang taubat, jangan diulangi lagi. Was-sariqah, mencuri. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Mengambil sesuatu dari tempat yang tersembunyi. Itu namanya mencuri. Kalau mengambil sesuatu dari tempat yang tidak tersembunyi namanya ghasab. Beda hukumannya? Beda. Kalau mengambil secara paksa, rampok gitu ya. Apa istilahnya rampok itu? Agak lupa. Orang yang mengambil secara paksa boleh dilawan, boleh dibunuh. Jadi kalau misalnya antum dibegal, dirampok, itu boleh membunuh si begalnya. Halal, darah mereka halal. Oh, terus gimana kalau saya mati? Kalau saya mati, syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu janjinya, syahid. Terbunuhnya syahid, membunuhnya tidak berdosa. Oh, kapan lagi coba? Kan manusia itu ada keinginan pengen membunuh kadang ya.
Kadang diarahkan pada begal gitu. Iya. Diarahkan pada begal, diarahkan pada perampok. Iya, itu unsur-unsur keburukan manusia itu jangan dihilangkan, tapi diarahkan. Rasa marah, ya kan? Kita kadang-kadang marah jangan sama kaum muslimin, marah sama Zionis gitu. Sifat buruk manusia itu pengen julid. Nah, julid sama Zionis ya. Julid sama orang-orang zalim, tidak masalah. Wal ghasab. Nah, ini ghasab itu mengambil di tempat yang diketahui, misalnya ada HP, nah HP-nya Ustaz Haikal. Aneh ambil, ghasab itu namanya. Enggak disebut sariq. Ghasab. Ya. Akhdi amwalin nasi bighairi haqqin qahran, yaitu mengambil harta manusia tanpa hak secara paksa. Ghasab. Tapi bukan di tempat tersembunyi. Kalau di tempat tersembunyi, mencuri. Kalau ngerampok uang rakyat, ikhtilas, korupsi. Korupsi harokat. Kalau di tajwid ada ikhtilas, korupsi harokat. Harokat 1 harokat dikurangi jadi 3/4 harokat, jadi setengah harokat, korupsi harokat. Ikhtilas. Maka orang yang ikhtilas, mukhtalis, koruptor, itu hukumannya lebih besar. Kenapa? Karena merugikannya lebih banyak. Bukan cuma dipotong 1 tangan, tapi dipotong 2, tangan dan kaki, silang. Tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Bahkan sebagian ulama menilai mesti disalib. Disalib itu digantung di tengah terik matahari setelah dipotong seharian penuh. Supaya jadi gambaran bagi orang-orang koruptor seperti itu. Kalau misalnya ada koruptor begitu, pada berani korupsi nggak kira-kira? Nggak akan ada yang berani korupsi. Koruptor Depok langsung dipajang itu di Ramanda. Pertigaan Ramanda. Ya. Arif Rahman Hakim Margonda. Pajang situ. Inilah koruptor Depok. Apa yang berani korupsi lagi? Koruptor nasional disimpan di patung Selamat Datang atau digantung di Pancoran. Digantung di Pancoran tuh kan. Siapa yang berani ini? Kayak gitu harusnya. Yang menjadi masalah nggak pada berani menghukum. Kenapa? Ya karena mereka juga koruptor. Apalagi masalah HAM segala macam. Itu melindungi penjahat HAM itu. HAM itu selalu melindungi penjahat. Sama seperti kita menolak hukum Islam, rajam, potong tangan, giliran anaknya diperkosa, bunuh pemerkosanya. Gimana ente? Katanya nolak rajam. Giliran anak sendiri diperkosa pengen dibunuh pemerkosaannya. Makanya pakai hukum Islam. Hukum Islam itu selalu berpihak pada korban. Hukum positif kebanyakan di negara-negara berpihak pada penjahat, pada kriminal. Hukum Islam berpihak pada korban. Membunuh, kalau sengaja dibunuh lagi. Kalau membunuhnya agak sengaja, maka wajib diat. Dan diat dalam mazhab Hambali nggak ada batasnya. Mazhab Hambali ya, nggak ada batas. Dalam mazhab Syafi'i, sekian unta, 200 unta kalau nggak salah. Kalau 1 unta 20 juta, atau 50 juta, 50 kali 1 miliar. Orang yang terbunuh, kayak misalnya kemarin itu, yang ulang tahun, wah ini harusnya bayar diat ini, kan nggak sengaja kan, melemparin ke sungai, nggak niat membunuh. Maka berarti ini syibhu amdan, mirip sengaja, maka wajib diat, walaupun mereka nggak dikisos. Mereka nggak dikisos, karena nggak ada niat membunuh. Tapi wajib diat. Tapi kalau misalnya ada unsur kesengajaan, dikisos. Tapi minimal wajib diat 2 miliar keluarganya. Memang nggak bisa mengganti nyawa 2 miliar itu, tapi kan setidaknya meredakan rasa kehilangan. 2 miliar kan lumayan. Meredakan rasa kehilangan. Ya seenggaknya bisa meredakan rasa kehilangan tersebut. Walaupun kalau kita memaafkannya tidak masalah. Dari si korbannya kalau memaafkan tidak masalah. Tapi kalau nggak memaafkan boleh 2 miliar. Atau misalnya pakai mazhab Hambali dia nggak ada batasnya, berapa triliun nggak masalah. Dan itu wajib jadi hutang bagi para pembunuhnya. Wajib dibayar jadi hutang sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Begitu, ya. Jadi segala macam perbuatan yang haram wajib diyakini keharamannya. Wajib diyakini keharamannya. Au man harrama halalan, atau siapa saja yang mengharamkan perkara yang halal kadzalik. Ay mimma huwa ma'lumun bidzarri mimma la yakhfa alaihi. Yaitu perkara-perkara yang sudah disepakati perkara itu halal. Roti itu halal. Maka jangan pernah mengatakan roti itu haram. Nggak boleh. Kalau nggak mau aja bilangnya begitu.
Ente kenapa nggak makan roti? Nggak suka. Udah, jangan bilang haram. Atau misalnya karena petunjuk dokter, kenapa nggak minum gula? Nah, karena kata dokter bahaya buat diri saya. Madorot, bukan haram, bukan, cuma ada madorot buat pribadi saya. Kenapa nggak suka makan jengkol? Suka jengkol nggak? Nggak suka. Ada yang nggak suka jengkol? Nggak suka jengkol. Kenapa nggak makan jengkol? Haram nggak? Bukan karena haram, nggak? Itu halal, cuma makruh. Makruh karena baunya. Ya. Cuma saya nggak bilang itu haram. Cuma saya nggak mau, nggak suka. Silahkan, tidak masalah. Menolak karena tidak suka itu tidak masalah. Tapi jangan paksa orang lain. Ente makan jengkol, jangan makan jengkol. Kalau masih mau juri saudaraan ya, emang siapa lu? Nggak boleh. Ya. Perkara apa yang halal? Kal bay' wan nikah. Seperti jual beli, nggak boleh melarang orang jual beli. Weh, nggak boleh jual beli di sini. Selama terpenuhi syarat-syaratnya tidak masalah. Cuma kalau tidak terpenuhi syaratnya nggak boleh. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengusir para pedagang. Kenapa? Karena mereka nggak belajar fikih muamalah. Wajib belajar fikih muamalah. Orang yang nggak belajar fikih muamalah diusir dari pasar. Harusnya begitu. Kalau zaman sekarang diberlakukan, pasar sepi. Mana ada sekarang penjual yang belajar fikih muamalah? Mana ada? Dikasih tahu fikih muamalah, wah dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Dikit-dikit riba, dikit-dikit riba. Ya, kondisi kita seperti, padahal itu wajib. Fardu ain. Belajar muamalah itu fardu ain. Fardu ain buat orang yang mau jual beli. Antum walaupun nggak menjual pasti membeli kan? Maka fardu ain buat antum belajar muamalah supaya bisa membeli dengan benar dan tidak terjatuh pada riba ataupun gharar. Mystery box. Haram atau halal? Haram. Dia gharar. Gharar itu nggak jelas. Beli kucing dalam karung. Ustaz, saya juga beli snack. Gharar dong. Kan nggak tahuan isinya. Tapi kan ada gambarnya, ada keterangan bahannya, ada beratnya. Dan ente ridho dengan ketentuan tersebut. Itu namanya gharar yasir. Gharar yasir itu gharar yang halal. Gharar yang kecil. Yang bisa ditolerir. Seperti apa? Seperti kita beli popcorn yang dibungkus ketutupan wadah, atau kita beli Chiki Balls atau Citato. Antum tahu nggak isinya? Nggak tahu. Beli kacang garing Garuda atau 2 kelinci atau apa? Tahu nggak isinya kayak gimana? Nggak tahu. Tapi kan ada keterangannya kan, ada beratnya kan, dan itu disepakati kan? Nggak bohong kan isinya kan? Udah. Ada gharar tapi yasir, tapi kecil, maka diperbolehkan. Gharar yasir halal. Selama disebutkan sifat-sifatnya. Namanya gharar yasir. Gharar kecil. Tapi kalau mystery box, ghararnya kecil apa besar? Besar. Buktinya apa besar? Buktinya kalau antum dapatnya nggak sesuai, misuh-misuh. Apa misuh-misuh itu? Apa? Merajuk. 200.000 cuma dapat ginian doang. Lah salah siapa yang beli begitu? Iya kan? Maka mystery box haram. Termasuk diantaranya mesin capit. Gharar bukan? Gharar. Gharar mesin capit itu gharar. Gharar itu judi. Kita berjudi kan beli mystery box itu? Kita berjudi kan masang mesin capit itu? Berjudi kan? Maka yang mengandung gharar itu judi, haram. Kecuali gharar yasir. Gharar yasir itu masih halal. Gharar kecil seperti tadi, makanan. Itu kan nggak mesti dicek dibukain dulu kan? Nggak mesti dicek dibukain dulu. Gitu. Ya. Bagaimana kalau kita beli buah-buahan yang belum dikupas? Maka ini tergantung kesepakatan. Ada yang namanya masa khiyar. Tergantung kesepakatan. Ente sepakat nggak beli buah ini? Kalau misalnya sepakat tapi pakai masa khiyar ya. Khiyarnya kayak gimana? Kalau misalnya dibuka putih semua, kita balikin. Misalnya beli semangka. Tapi kalau misalnya dibuka merah manis, kita beli. Siap nggak? Kalau di Arab siap rata-rata penjual. Jangan nggak perlu nunggu pulang ke rumah, buka sekarang aja, buka sekarang. Daripada ente pulang ke rumah, ntar bohong lagi bawa semangka yang palsu, bukan semangka beli dari sini kan? Maka dibuka di situ, cobain manis, oke selesai. Jadi belinya. Dan nggak boleh nggak dibayar, kalau nggak dibayar maka dosa si pembeli. Begitu. Termasuk masa khiyar yang bagus itu, beberapa penjual online yang selalu menerima komplain selama ada bukti
unboxing. Nah, itu masa khiyar namanya. Boleh dikembalikan barang kalau tidak sesuai dengan keadaan yang disifatkan. Begitu. Ya, tidak masalah. Saya beberapa kali beli barang dikembalikan. Gratis mengembalikannya, kalau di Shopee gratis. Bukan iklan Shopee. Shopee nggak ngasih endorse. Cuma kalau di Shopee, kalau kita mengembalikan barang gratis. Saya pernah beli box ini, box motor ini. Kerangkanya salah. Bukan kerangka buat motor ini, kerangka buat NMAX. Nggak nyambung pas dilihat, oh, ini NMAX. Aneh bilang katanya, Mas ini salah. Oh iya nggak apa-apa, kirim aja ke sini. Cuma kirimnya jangan resmi dari Shopee katanya. Karena kalau resmi dari Shopee ntar nilainya berkurang dianya. Salah. Terus gimana? Kirim biasa tapi bayarnya COD di sana. Oke, sama aja, gratis kalau gitu. Kirim COD di sana bayarnya. Kirim barang yang baru. Terus saya juga pernah beli HP, di HP Sharp. Pas dapet nggak enak kan? Belikin lagi aja. Emang agak cepet panas, HP second. Agak cepet panas waktu itu. Kembaliin aja ya, agak cepet panas, kata saya. Oh, gampang panas banget, kata saya. Ya udah nggak apa, balikin mau ditukar, balikin aja deh. Balikin, resmi dari Shopee. Kemudian ngeprint itunya free. Balikin, uangnya balik lagi. Kalau yang di tempat lain wallahualam, saya belum pernah. Kalau di Shopee beberapa kali ngembaliin barang aman. Ya, selama ada video. Kadang-kadang ada orang itu buka-buka barang nggak pakai video. Pas, waduh salah sendiri ya, nggak direkam. Nah, itu harus cerdas sebagai pembeli. Termasuk jangan sampai jadi pembeli sekarang di zaman online itu hati-hati tuh lihat deskripsi. Dijual box iPhone 140.000. Box iPhone. Kan udah jelas jual box iPhone. Giliran diterima marah-marah, ini boxnya doang aja nggak ada isinya lah, emang jual box iPhone. Dikasih bintang 1. Yang harus dikasih bintang 1 itu pembelinya, itu bukan penjualnya. Nah, hati-hati. Banyak itu. Nah, termasuk yang kurang, kenapa kemarin TikTok itu banyak yang minta ditutup, nggak ada konsep begini, nggak ada konsep khiyar di TikTok. Susah. Konsep khiyar nggak ada. Barang diterima ya udah nggak bisa dikembaliin. Gimana cara kembaliinnya? TikTok nggak tanggung jawab. Makanya sekarang kerjasama sama Tokped, karena via Tokped nantinya. Begitu. Ini bagus, ada masa khiyar, sesuai syariat ini. Yang nggak sesuai syariat itu cicilannya. Karena cicilannya bukan ke penjual. Kalau cicilan penjual, para ulama sepakat sah. Karena nyicilnya bukan ke penjual, nyicilnya ke merchant kan? Ke Tokpednya atau ke Shopee-nya. Jadi, kita minjem uang ke Shopee atau kita minjem uang ke Tokped, mereka bayarin ke sana, terus kita bayar dengan nilai yang lebih tinggi. Kalau nilainya sama nggak masalah. Kalau kita bayarnya sama nggak masalah. Kita minjamnya sekian, bayarnya sekian nggak masalah. Tapi kalau ada tambahan, itulah bunga. Lagi-lagi, bunganya riba atau bukan? Mayoritas ulama mengatakan riba. Tapi kan sesuai suku bunga. Mayoritas ulama mengatakan riba. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan tidak masalah. Begitu. Itu bukan riba karena sesuai dengan menjaga nilai uang. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Apalagi uang kertas sendiri diperselisihkan kan. Uang kertas ini sebetulnya alat tukar yang sah atau enggak sih? Ini para ulama masih beda pendapat. Karena uang kertas ada nilainya enggak? Punya nilai enggak uang kertas? Punya nilai enggak? Punya nilai enggak? Uang kertas punya nilai enggak? Berapa nilainya uang kertas? Enggak ada. Antum punya uang 10.000, sobek jadi 2, apakah jadi 5.000 sama 5.000? Enggak punya nilai. Uang kertas itu nilainya nilai kesepakatan, bukan dianya punya nilai. Tapi kalau emas, punya nilai gak sih emasnya? Punya. Antum punya emas 10 gram, dibagi 2, jadinya 5 gram, 5 gram. Jadi bukan nilai yang ada di, nilainya bukan nilai khoyali istilahnya gitu ya. Kalau uang kertas itu nilainya khoyali. Khoyalian gitu, sebenarnya nggak ada nilainya. Zaman dulu uang kertas itu menggantungkan pada emas. Zaman dulu. Jadi nasi uang kertas itu sekian gramnya emas nilainya. Zaman dulu begitu. Sekarang enggak. Emasnya kemana, uang kertasnya tetap dicetak. Begitu. Ya. Makanya sebagian ulama tetap menilai uang kertas itu bukan alat penukaran yang sah. Alat penukaran darurat. Bukan alat penukaran yang sah. Yang sah itu apa? Ya emas sama perak. Itu alat tukar yang sah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat. Makanya ada sebagian pegiat dinar dirham kan, itu bagus sebetulnya. Cuma ya itu darurat, kita kalau misalnya pakai dinar dirham. Bahkan saya pernah mau beli nasi, bukan saya, teman saya belum beli nasi goreng. Pak mau nggak? Saya bayar pakai dirham.
Dirham. Padahal lumayan itu, 1 dirham itu bisa 50.000, nggak mau dia. Nasi goreng 15.000, nggak mau dia. Karena nggak ngerti nilainya, lebih milih uang. Cuma kalau udah ngerti, pakai dinar dirham. Kalau di Bandung dulu ada tuh, setiap hari Jumat ada namanya pasar dinar dirham. Sekarang udah nggak ada. Pegiatnya makin berkurang, makin lama makin berkurang. Biasa ya. Ah begitu. Kal bay', seperti jual beli. Atau nikah. Mau nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat, halal. Siapa yang mengatakan haram? Gak ada yang mengatakan haram. Halal. Jadi hukumnya nikah yang kedua sama hukumnya dengan nikah yang pertama. Gak ada bedanya sama sekali. Maka nggak boleh kita katakan, ente nggak boleh nikah. Melarang orang nikah sama seperti melarang orang memakan roti. Sama seperti melarang orang makan rendang. Begitu. Tapi kalau ente nggak suka, ya udah, nggak apa-apa. Ustaz, ane nikah cukup 1 aja. Ya udah, bagus. Manfaatkan keinginan antum itu untuk menyenangkan satu-satunya istri antum. Hasan. Apalagi terutama buat orang yang khawatir nggak bisa berbuat adil. Atau saya sanggup adil sih, Ustaz. Cuma masalahnya saya miskin, Ustaz. Ya udah, jangan berarti kalau gitu. Masalahnya saya miskin dan istri saya khawatir nggak sabar, nanti menjerumuskan istri ke dalam neraka. Oke, bagus. Pikirannya bagus. Begitu. Tapi kalau misalnya dia sanggup atau siap berbuat adil, harta pun ya ada lah cukup, maka tidak ada yang berhak untuk melarangnya. Bahkan istrinya nggak boleh ngelarang. Tapi Ustaz, kalau misalnya istri nggak boleh ngelarang, nanti sakit hati segala macam. Makanya sebelum nikah ngomong dulu, ngobrol dulu. Boleh nanya kayak gitu. Ada niat poligami nggak? Ada. Mohon maaf ya, saya nggak sanggup deh kalau niat poligami deh. Boleh. Tapi jangan marah pas ditolak sama si ikhwannya. Ya udah kalau gitu saya nggak mau nikah sama anti ya. Kok gitu sih? Ya kan nggak mau, nanti kalau saya poligami gimana? Mendingan sekarang nggak jadi nikah daripada nanti ribut. Jadi cerai. Boleh, itu tawar-menawar nggak masalah. Tapi nggak boleh maksa. Nggak boleh ada saling maksa. Terutama maksa buat melarang nikah, ya nggak boleh. Nabi pernah minta izin sama istrinya nggak kalau pas nikah lagi? Enggak. Nabi ya pulang perang bawa Sofiyah, gitu kan? Ya, sampai Aisyah, aduh, nambah lagi, lebih cantik lagi, cantik banget Sofiyah ini. Cemburu nggak Aisyah bunda Ummul Mukminin? Oh, cemburu sebagai seorang wanita, tapi kecemburuannya nggak melawan syariat. Nggak bilang, Nabi jangan nikah lagi nih, istri udah banyak, miskin kita, makan aja susah, sarapan aja kadang nggak punya. Nggak begitu Aisyah radhiyallahu anha bilang. Ya udah sabar aja, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Sofia lebih cantik, ya nggak masalah, udah sabar. Karena nggak ada hak buat ngelarang perkara yang halal. Nggak ada hak buat ngelarang perkara yang halal, nggak ada. Ya, begitu. Seperti itu. Apalagi selain baik dan nikah. Baik nikah, perkara yang jelas-jelas halal. Pakai cadar, halal. Buat laki-laki maupun perempuan sebetulnya kan. Boleh nggak laki-laki pakai cadar? Boleh, siapa yang larang? Cuma ngapain? Apalagi kalau tasyabuh dengan cadarnya perempuan. Nyamar lagi ketika masuk ke WC perempuan ntar. Bahaya. Tapi boleh nggak laki-laki misalnya nutup wajahnya? Boleh, mau pakai cadar, mau pakai sorban, mau pakai masker, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tapi kadang-kadang perempuan pakai masker boleh, pakai cadar nggak boleh, kan aneh. Apa alasannya kalau bukan benci terhadap syariat? Kan nggak boleh. Boleh pakai cadar, ya boleh. Bahkan menurut sebagian ulama sunnah. Ulama yang lain mengatakan wajib. Sebagian ulama sunnah, sebagian ulama wajib, sebagian ulama mubah. Dan yang cantik, menurut madhab Maliki, kalau Anda merasa diri Anda cantik, wajib menutup wajah. Ngerasa cantik nggak, Afab sama Ustazah Susi? Pakai cadar. Kenapa lebih utama pakai cadar? Ya karena lebih menjaga, itu udah pasti. Lebih menjaga itu udah pasti. Cuma bukan dalam rangka gaya-gayaan. Pakai cadar tiktokan, joget-joget. Saya kadang-kadang kalau buka TikTok itu ya, kan pengen posting gitu ya. Tapi sekarang udah jarang banget buka TikTok. Dia udah jarang posting. Pas posting, terus kan kadang-kadang ada apa FYP istilahnya gitu ya. Kuat. Kadang-kadang aku cuma gini-gini doang. Tapi yang komennya banyak banget itu. Anak kayak gitu bisa gak ya komennya banyak gitu? Kok bisa gitu ya? Postingan cuma gini-gini doang pakai cadar. Lihat dikit.
pengen tahu gitu, kok bisa sih banyak followers, kok bisa sih komennya itu banyak kalau live gitu ya. Giliran live tajwid gak ada yang komen, gak ada yang live gitu, gak ada yang gak ada yang follow. Kadang-kadang cuma lagi makan mie gitu. Udah aja gitu. Apakah saya sekali-kali harus begitu gitu saya pikirnya, buat ngejaring orang-orang gitu. Makan gitu ya. Tapi saya penonton nonton kayaknya. Makan. Kadang-kadang ada yang miris itu yang orang tua-tua pada joget-joget itu. Banyak itu kan di TikTok kan, orang tua-tua joget di kebun-kebun gitu. Ya, saya sering tuh lewat tuh. Bahkan kadang-kadang di belakangnya beda video tuh ada lagi tuh. Dan saya pernah video lewat pertama yang di baris depan, pas ngegeser ke bawah. Ini mah yang di belakang yang tadi itu. Itu cuma teriak-teriak, ayo kasih nanti kalau misalnya apa sih itu ada bunga, ada apa nggak ngerti lah saya. Kalau misalnya kirimnya ini jogetnya begini, kalau kirimnya ini jogetnya begitu. Orang tua-tua, orang-orang yang biasa mungkin di sawah segala macam, kasihan saya mereka. Ya Allah, bukannya kalian banyak ibadah, mana banyak joget-joget. Itu kadang-kadang sampai malam loh. Saya kadang-kadang kalau bangun, kalau masih belum tidur, jam 1, jam 2, kadang-kadang suka scroll, masih kayak gitu nggak capek ya joget-joget gerak-gerak. Bahkan kadang-kadang saya bangun sebelum subuh, terus kemudian ngecek, masih ada ini. Semalam coba ngapain? Ini ramai jam segitu katanya ya. Jam 1 sampai jam 3 katanya ramainya. Loh, saya bilang ini ngapain orang live segini gitu. Maksudnya, kehidupan zaman sekarang gitu-gitu banget gitu. Ya, jadi pakai cadar jangan buat live di TikTok. Buat jadi FYP. Soft hatak. For your page kan soft hatak. Bahasa Arabnya. Apalagi celana cingkrang. Celana cingkrang itu sunnahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud sampai tengah betis. Cuma kata Nabi jangan lebih dari tengah betis karena khawatir tersingkap. Makanya Ibnu Mas'ud walaupun beliau miskin dan cuma punya sarung yang pendek, tapi sarungnya nggak lebih dari tengah betis, maksimal tengah betis. Jadi kalau misalnya ada orang pakai sarung, celana, gamis di tengah betis, nggak apa-apa, itu sunnahnya Ibnu Mas'ud. Cuma Ibnu Mas'ud dulu karena miskin ya. Ibnu Mas'ud itu karena miskin, karena memang beliau bekas budak kan. Begitu. Dan sahabat sering ngejek akhirnya tuh, sebagian sahabat, karena kelihatan betisnya kecil. Dan Nabi sempat marah waktu itu. Siapa yang menghina sahabatku maka sama dengan menghinaku. Gak ada lagi yang berani mengejek Ibnu Mas'ud karena kelihatan betis. Adapun kebanyakan sahabat di atas mata kaki, tapi nggak sampai tengah betis. Begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sering kedodoran sampai di bawah mata kaki. Tapi beliau kalau kemana-mana selalu mengikat, ditarik. Berusaha supaya nggak mengikuti orang-orang Quraisy. Jadi kebiasaan orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka kalau bikin baju itu sampai nyeret tanah. Itu ciri orang sombong di zaman Quraisy. Ya, seperti itu. Allahu Ta'ala. Jadi nggak masalah pakai celana tengah betis. Kemudian ya perkara-perkara yang mubah, yang halal. Apalagi perkara yang sunnah. Berjenggot. Jangan sampai ada orang berjenggot langsung ente kayak kambing. Bukan kayak kambing, kayak singa. Singa tanpa jenggot itu kayak gimana? Singa tanpa surai, tanpa jenggot kayak gimana coba? Singa betina itu. Singa betina. Kalau kata guru saya, berjenggot itu sunnah Nabi. Terus yang gak punya jenggot gimana, Ustaz? Itu sunatullah. Enggak apa-apa itu. Sunatullah itu. Enggak perlu beli minyak, enggak perlu. Cuma yang udah punya jenggot rapihkan, jangan dihabiskan. Contoh yang halal apa lagi? Banyak yang halal ya, apalagi perkara-perkara yang wajib enggak boleh. Tidak boleh perkara yang wajib dianggap tidak wajib. Salat itu wajib, jangan dianggap tidak wajib, enggak boleh. Karena bisa kufur. Puasa wajib, jangan dianggap tidak wajib. Termasuk yang bukan wajib, jangan dianggap wajib. Contohnya apa yang bukan wajib? Contohnya yang misalnya sempat ramai, zakat gaji. Ini bukan wajib, maka tidak boleh mengatakan wajib. Walaupun ini nggak sampai derajat kufur ya, ini cuma fatwa yang kurang tepat aja dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa kurang tepat. Kenapa? Karena di zaman Nabi sudah ada gajian. Di zaman sahabat sudah ada gajian. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu kan khalifah digaji, berhenti bisnis. Abu Bakar As-Siddiq itu berhenti bisnis ketika jadi khalifah. Beliau sempat mau jualan ke pasar. Ketemu Umar. Abu Bakar, ngapain ke pasar? Jualan lah. Itu ngapain jualan? Terus yang ngurus umat siapa? Lah, kalau misalnya saya ngurus umat doang, nggak jualan, siapa yang mau membiayai kehidupan saya dan keluarga? Akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat sepakat, udah kalau gitu ente jangan ke pasar, kita gaji.
Maka sejak saat itu seluruh khalifah digaji dan seluruh stafnya digaji. Nggak ada yang jualan lagi. Begitu. Mereka dibayar zakat nggak? Nggak ada itu zakat gajian. Jadi nggak ada zakat penghasilan per bulan, itu nggak ada. Kalau mau sedekah silahkan, tapi jangan mewajibkan. Jangan mewajibkan, karena mewajibkan perkara yang bukan wajib, itu bisa kufur. Hati-hati, ya. Ini berkaitan dengan beberapa hal yang jangan menghalalkan sesuatu yang haram, jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena dalam sebuah riwayat, Ibnu Katsir juga meriwayatkan hadis ini ketika menafsirkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Beliau asalnya Nasrani, masuk Islam. Kemudian pernah ketemu Nabi SAW masih pakai kalung salib. Maka Nabi menarik kalung salib tersebut dan melemparkannya sambil baca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adi bin Hatim protes. Apa sih makna ayat ini? Mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menjadikan pendeta dan rahib sebagai Tuhan. Kata Adi bin Hatim, ya Nabi, kok bisa sih Allah berfirman kayak gini? Kami itu nggak pernah loh nyembah mereka, kata Adi bin Hatim. Kami nggak pernah nyembah pendeta, kami nggak pernah ruku kepada rahib, kami nggak pernah sujud pada mereka. Kok bisa disebut kami menuhankan mereka? Apa kata Nabi? Bukankah pendeta-pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan Allah, terus kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan kalian ikutan mengharamkannya? Allah, bala, kata Ali bin Hatim, kalau itu benar. Fatilka ibadatuhum, itulah jenis peribadahan orang Nasrani, orang Yahudi. Jadi salah satu bentuk ibadah yang bisa membuat seseorang murtad adalah mengikuti aturan selain aturan Allah. Pendeta bikin aturan, Allah punya aturan, pendeta bikin aturan. Kalau ada orang yang ikut aturan pendeta, maka itu ibadah sama pendeta. Kata Nabi ini, Nabi yang langsung bilang, Allah bikin aturan, pendeta bikin aturan, antum ikut aturan pendeta, itu antum sedang beribadah pada pendeta. Allah bikin aturan, sekelompok orang bikin aturan, antum ikut aturan mana? Aturan sekelompok orang itu, maka antum beribadah pada orang tersebut. Hati-hati. Tafsir Ibnu Katsir, antum bisa lihat surah At-Taubah. Ya. Di ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Apalagi ayat-ayat yang lain, antum bisa lihat juga tafsir Ibnu Katsir di wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun zalimun fasiqun. Kemudian apa hukumul jahiliyah yabghun. Kemudian alam taro alal ladzina yaz'umuna annahum yu'minuna billahi wal akhir yuriduna ayatahakamu ila taghut. Kemudian fala wa rabbika la yu'minuna ahadukum hatta yuhakimu fajaru bainakum. Itu banyak banget dalil-dalil itu, dan antum kalau lihat tafsir Ibnu Katsir ngeri, masalah menyimpang dari syariat ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyatakan kufurnya orang-orang yang membuat aturan selain dari aturan Allah, dan kufurnya juga orang yang mengikuti aturan selain aturan Allah itu. Begitu. Cuma ini catatan. Ketika kita belajar perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ini bukan dalam rangka memvonis orang lain, tapi dalam rangka berhati-hati pada diri sendiri. Karena urusan memvonis itu urusan yang para cabang. Maksudnya apa? Tidak wajib antum langsung memvonis orang. Misalnya, ada orang sujud sama berhala, langsung divonis nggak? Nggak wajib. Nggak wajib. Dia muslim tapi kok sujud sama berhala. Kecuali kalau antum udah datang, ente nggak boleh sujud. Terus dia bilang, silahkan kalau memvonis. Tapi untuk memvonis itu ada rambu-rambunya. Ada apa? Wajib terpenuhi syarat-syaratnya. Wajib terhalang mawani', penghalangnya, dan wajib iqamatul hujjah, wajib menyampaikan. Jadi untuk memvonis bukan urusan kita ya. Bahkan para ulama zaman dulu mengatakan urusan memvonis itu urusannya qadhi, urusannya mufti, bukan urusan kita. Kita itu urusannya gimana kita menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa membuat murtad ini. Allahu taala. Ya, sampai di sini dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti ya ini sama lanjutannya masih mirip, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat, tidak boleh keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila tanyakan dipersilakan, kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Ini. Kalau jamu bagaimana? Sama, jamu yang mengandung alkohol tidak boleh. Kalau alkoholnya di atas 0,5%.
Nggak boleh. Khamr itu, anggur, khamr. Anggur itu kan banyak dipakai buat jamu kan? Khamr, alkoholnya tinggi dia. Atau ada yang orang jualan nabidh, itu di Facebook itu ada tuh. Haram itu. Alkoholnya sampai 10%. Nabidh, dia bilangnya nabidh. Haram. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dengan ijtihad ulama yang berbeda pendapat dalam masalah suci najis itu gimana? Kalau memang perkara tersebut adalah perkara yang diperselisihkan para ulama, nggak masuk kan, ini yang mujma' alaih. Tadi jelas kalimatnya nih di sini. Ya. Nah, di sini bil ijma' ma'luman minad-din bidarurah. Harus perkara yang ijma' untuk membuat seseorang itu keluar dari Islam. Kalau perkara yang diperselisihkan, maka itu ya mukhtalaf fihi, nggak masalah. Seperti misalnya halal haramnya rokok. Wajib kita harus yakin ini mukhtalaf fihi. Haram halalnya mendengarkan alat musik. Ini mukhtalaf fihi. Haram halalnya melukis makhluk bernyawa. Ini mukhtalaf fihi. Yang mukhtalaf fihi nggak boleh dimasukkan ke dalam usul. Itu furu'. Jangan dianggap usul. Maka kita harus tahu mana perkara-perkara yang disepakati ulama, mana perkara-perkara yang tidak disepakati. Bahkan bukan cuma disepakati ulama, tapi harus yang makluman minad-dini bidarurah. Perkara yang memang orang-orang awam itu udah pasti tahu itu halal atau haram. Bukan perkara yang awam itu masih belum tahu. Kalau misalnya awam masih belum tahu, nggak cukup untuk membuat seseorang keluar dari Islam. Begitu. Jadi harus perkara-perkara yang mujma' alaih dan minad-dini bidarurah. Begitu ya. Seperti itu. Silakan. Ustaz Dede, mau ditanyakan? Dede Siti Sa'adah. Angkat tangan, ini angkat tangan mau nanya atau gimana? Ya Ustaz, sebenarnya. Nah, dipersilakan. Ya. Saya mau bertanya, ini ada di Al-Imran ya Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 cara. Janda yang berzina, membunuh jiwa dengan jiwa, orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dengan jamaah. Itu maksudnya apa ya Ustaz? Yang mana? Yang mana? Jiwa, orang yang meninggalkan. Orang itu bukan janda sebetulnya. Orang yang menikah, nggak mesti janda. Orang yang menikah, orang yang pernah menikah lalu berzina, maka boleh dibunuh. Oleh siapa boleh dibunuhnya? Oleh hakim. Oleh hakim. Nggak boleh. Ini masalahnya masalah peradilan. Maka harus masuk ke pengadilan. Tapi begini, kalau misalnya ada orang nggak sengaja ngebunuh nih, dibunuh, lagi berantem misalnya gitu ya, ngebunuh. Ternyata yang dibunuhnya ini pezina muhson, orang yang pernah menikah dan berzina. Maka orang yang membunuhnya tidak mendapatkan hukuman membunuh, tidak mendapat dosa membunuh dan tidak mendapat hukuman membunuh, nggak bayar diat. Kenapa? Karena orang itu memang layak mati. Iya. Orang yang berzina dan belum bertobat, dan dia ini muhson itu pernah nikah, ini layak mati. Maka orang yang tidak sengaja dibunuh, nggak ada diat. Kok nggak ada diat sih? Karena ternyata dia orang yang memang akan dihukum mati seharusnya menurut syariat. Siapa saja? Pezina muhson, orang yang meninggalkan sholat, orang murtad, ini semuanya sama. Jadi secara hadis orang murtad kan? Tadi kan? Maka orang murtad sama? Iya. Kalau misalnya ada orang murtad dibunuh nih, tapi bukan lewat pengadilan, maka dia berdosa, tapi dosanya bukan dosa membunuh. Tapi dosanya apa? Dosa main hakim sendiri. Bukan dosa membunuh. Beda. Maka hukumannya pun bukan kisos. Hukumannya bukan diat. Tergantung hakim. Di penjara atau apa terserah. Yang pasti nggak nyampe derajat membunuh. Misalnya ada orang murtad terang-terangan. Seperti siapa? Artis Lukman Sardi, Asmirandah. Misal. Tiba-tiba ada orang yang kesel. Bunuh. Maka dia nggak dapat dosa membunuh, tapi dapat dosa apa? Main hakim sendiri, karena dia bukan hakim. Itu maknanya. Jadi makna hadis ini adalah seperti itu. Siapa saja pezina muhson, kemudian siapa tadi orang yang murtad, keluar dari jamaah maksudnya murtad, kemudian orang yang membunuh juga, kemudian para ulama kemudian ijma' atas orang yang meninggalkan sholat, orang yang nggak sholat. Dalam madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat wajib dipenjara 3 hari, untuk bertobat, kalau nggak mau tobat dihukum mati. Maka kalau misalnya ada orang nggak sholat terus dibunuh, nggak dapat dosa membunuh dia. Dosanya dosa main hakim sendiri. Itu maknanya hadis ini.
Tapi kalau misalnya selain golongan-golongan ini, maka dosanya dosa membunuh. Kalau sengaja membunuh wajib kisos. Kalau nggak sengaja membunuh, ada diat. Seperti itu. Bahkan bukan cuma terhadap sama muslim sebetulnya. Orang kafir dhimmi dibunuh, itu ada diat. Demikian Ustazah. Oh, itu maksudnya berpisah dengan jamaah. Itu Oh, artinya murtad. Berpisah dengan jamaah itu murtad. Ada dua. Yang pertama murtad, yang kedua bughot. Orang bughot boleh diperangi. Bughot itu keluar dari khalifah. Masalahnya sekarang khalifahnya siapa? Jokowi. Jokowi khalifah bukan? Bukan. Antum datang ke Jokowi. Pak Jokowi, ente khalifah yang menegakkan syariat Islam? Bukan. Ini negara Pancasila. Udah pasti jelas. Jokowinya sendiri ngaku ini bukan negara Islam. Ente ngapain maksa-maksa Jokowi dianggap khalifah? Ada yang pemerintah kita yang ngaku ini negara Islam? Yang ada ente ditangkap kalau misalnya bilang negara Indonesia negara Islam, ente ditangkap ente. Dikira radikal. Ya. Ini adalah negara Islam. Pasti ditangkap. Iya kan? Pasti ditangkap. Karena memang pemerintah kita sepakat ini bukan negara Islam. Pemerintah mana yang bilang ini negara Islam? Ini negara kaum muslimin. Benar. Itu pun gak diakui sama mereka. Ini bukan negara kaum muslimin. Ini negara kita bersama. Kata mereka kan. Cuma secara fikih, ini negara kaum muslimin. Negara Islam bukan? Bukan lah. Negara Islam dari mana? Aturannya aturan Islam bukan? Bukan. Pemerintahnya komitmen terhadap aturan Islam? Enggak. Standar Islamnya di Indonesia, apakah kalau misalnya ada musyawarah pakai Quran Sunnah? Enggak. Cuma ada sebagian hukum Islam yang diadopsi, alhamdulillah, daripada enggak ada sama sekali. Nah, begitu. Bukan negara Islam. Ini istilahnya Darul Murakkab ya. Negara yang masih bercampur aduk di Indonesia ini. Begitu. Jadi berpisah dari jamaah adalah kalau negara Islam dia bughot. Negara Islam dia bughot. Maka orang bughot ini keluar dari jamaah. Dia tidak murtad. Bughot nggak murtad, tapi boleh diperangi. Bughot itu nggak murtad tapi boleh diperangi. Baghaw. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib yang memerangi pasukannya Muawiyah. Sebagian sahabat Imam Ali bin Abi Thalib kan ada yang ekstrim. Wah, mereka murtad semuanya kata Ali. Bukan. Hum ikhwanuna alladzina baghaw alaina. Mereka itu saudara kita, cuma lagi membangkang sama kita. Kata Imam Ali begitu. Bughot. Seperti itu. Istilahnya bughot. Bughot. Bughot itu apa? Tidak mengakui kepemimpinan yang sah yang telah disepakati kaum muslimin. Kalau Brunei masih bisa tuh disebut negara Islam tuh. Karena jelas syariat Islam di atas madhab Syafi'i kalau nggak salah, jelas. Termasuk Malaysia. Masih bisa disebut negara Islam. Brunei, Malaysia, Saudi, Gaza, Palestina, bukan Palestina secara keseluruhan, Gaza doang. Kalau yang ini demokrasi, siapa namanya? PLO PLO, Fatah demokrasi, nggak masuk hitungan. Hamas masuk hitungan. Afghanistan yang baru, Maturidiyah, ya. Walaupun akidahnya Maturidiyah, madhab Hanafi, mereka jelas. Madhab Hanafi akidah Maturidiyah. Itu negara Islam itu. Kalau misalnya kita keluar dari, kita jadi warga negara Afghanistan misalnya nih, terus keluar, saya nggak setuju nih sama khalifah sekarang, Amirul Mukminin kan, namanya jelas Amirul Mukminin sekarang, itu kita bughot berarti. Orang-orang Pakistan yang nggak setuju dengan Amirul Mukminin sekarang, yang di Pakistan, bughot. Begitu. Kalau kita di Indonesia, bukan Amirul Mukminin. Indonesia bukan negara Islam. Maka orang yang demo nggak bisa disebut bughot. Ada sebagian orang kan begitu kan, ente demo sama presiden, bughot gimana? Bughot itu kalau menolak pemerintahan yang sah menurut fikih. Ya. Dan para ulama fikih sepakat, para pokok sepakat bahwa yang namanya Amirul Mukminin adalah mereka yang memegang teguh Islam ketika memimpin. Selama dia tidak memegang teguh Islam selama memimpin, bukan Amirul Mukminin. Begitu. Maka kalaupun kita taat, itu taat sebagai warga negara aja. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemaslahatan. Bukan dalam rangka taat fikih, bukan. Beda ya. Kalau misalnya kita tinggal di negara Islam, taat pada aturan negara itu taatnya taat fikih. Haram antum kalau bisa menolak. Tapi kalau di negara yang bukan negara Islam, taatnya bukan taat fikih, tapi masalih mursalah. Ente ngapain? Katanya ini bukan negara Islam, tapi ngapain ente masih taat administrasi, punya KTP segala macam? Ini masalih mursalah. Bukan karena fikih, bukan. Masalih mursalah. Bukan halal haram, begitu, tapi mencari kebaikan. Bahkan pajak itu kan haram kan?
Tapi antum punya kendaraan bayar pajak nggak? Bayar pajak ya? Bahkan saya pun bayar pajak. Kenapa? Masalah bersalah. Karena kalau nggak bayar pajak, lebih ribet urusannya. Walaupun itu haram loh. Sebetulnya haram pajak itu. Pajak itu haram. Bea cukai itu haram. Pajak itu haram. Karena tidak boleh menarik pajak dari kaum muslimin. Pajak itu hanya boleh ditarik dari orang-orang kafir. Haram pajak itu. Untuk jihad saja diperselisihkan. Ketika kaum muslimin mau berjihad, Ibnu Hajar al-Asqalani itu berfatwa nggak boleh narik pajak walaupun buat jihad. Penjara kan? Bikin Bulughul Maram di penjaranya. Nah, karya di penjara itu Bulughul Maram. Jadi buat jihad aja ditolak sama para ulama. Nah, Indonesia buat apa? Pajaknya. Kereta cepat ya. Bukan buat jihad, bukan. Nggak boleh, haram. Jadi kalau misalnya antum pengen jadi presiden, harus tuh. Berani nggak kira-kira tuh? Saya tegakkan syariat Islam, nggak ada pajak buat kaum muslimin. Dijamin gak ada yang milih. Radikal ini calon presidennya, radikal ekstrim. Ya makanya kita nggak perlu sekaligus, karena di Indonesia nggak bisa sekaligus ngubahnya. Maka kita berterima kasih lah masih ada orang-orang baik di sana dari partai apapun yang nggak ngeliat partai. Walaupun secara umum yang masih agak banyak lebih baiknya ya PKS, harus kita akui itu. Harus kita akui. PKS lebih banyak yang baiknya daripada yang jeleknya. Kalau yang lain sebaliknya, lebih banyak yang jeleknya daripada yang baiknya. Tapi nggak menutup kemungkinan partai yang lain masih ada yang baik. Di P3, di PKB masih ada yang baik. Di PAN banyak orang-orang Muhammadiyah di sana. Bahkan di Golkar pun kadang masih ada yang baik. Orang-orang yang polos, yang hanif, cuma kurang sentuhan keislaman aja. Begitu. Ya, kalau orang PKS kan seenggaknya kok mereka ngaji kan. Masa nggak ngerti syariat Islam gitu. Begitu minimal. Seperti itu. Tapi kalau masalah milih wakil, antum pilih orang, jangan pilih partai ya. Karena kadang PKS juga nyalonin artis gitu. Ya nggak cocok. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Demikian saja ya. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fik. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kita akhiri dengan hamdan. Oh, ada yang nanya, Sada Susi silakan. Gimana Sada? Apakah boleh harga tunai sama harga kredit beda? Jawabannya boleh. Cash apa cash apanya? Oh, kris. Nggak masalah, apa beda masalahnya? Harganya beda. Nggak masalah. Begini, selama akad belum terjadi, maka harga boleh berubah. Misal begini, kalau di Pare, beli nasi Padang. Saya beli nasi Padang. Beli, berapa harganya ada? 20, tapi kalau pakai kris 21 ya? Oke, siap. Karena nanti dipotong dia. Kalau OVO dipotong kan, 1000 kan? Ya, maka harus tambah. Jadi jangan dari kami dong, admin, dari ente dong. Tapi yang penting disepakati sebelum akad. Jangan sudah akad. Dan itu kalau perlu dipampang duluan. Kalau pakai kris sekian, ditambah sekian, itu nggak masalah. Jadi harga itu yang nggak boleh adalah berubah setelah akad. Tapi selama sebelum akad boleh berubah. Makanya termasuk harga kredit sama harga kontan beda nggak masalah selama sebelum akad. Mau beli apa? Ustaz, beli HP. Oh, HP ini kalau misalnya kontan 5 juta, kalau kredit 7 juta. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh begini. Berapa ini harganya? 7 juta, Ustaz. Terus tiba-tiba, oke, deal 7 juta. Tapi bayar besok. Oh, kalau bayar besok 7,5. Nggak boleh kayak gitu tuh. Udah deal 7 juta. Tadi kan ini nggak bilang mau cash mau kredit kan? Begitu. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh mengubah harga setelah akad. Membatalkan, kalau dibatalin, batalin dulu. Batalin dulu gitu deh. Kita bikin akad yang baru. Nah, begitu ya. Jadi tidak masalah perubahan harga segala macam selama belum akad. Kalau sudah akad, maka tidak sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dipahami ya? Alhamdulillah. Kita akhirin alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan selawat Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadaka atika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik.